Oke, adik-adik sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, adik-adik. Nah, Waalaikumsalam. hari ini kita lanjut untuk kelas tambahan sebenarnya ya. Karena kelas sebelumnya terkait ada halangan. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas fokus mengenai copywriting dengan copywriting dengan content marketing sebenarnya ya. Jadi ini nggak salah tulis, jadi content marketing yang benar. Jadi kalian akan pintar bagaimana caranya membedakan yang mana copywriting, yang mana konten marketing. Kemudian kita bisa tahu juga implementasinya dia pakai apa, dia gunain apa, sampai dengan bagaimana caranya apa namanya dia gunakan gitu untuk di sisi pemasaran secara digital. Nah, uh, ada agenda kurang lebih 3 hari ini. Jadi kita kenali bagaimana itu konten marketing, copywriting. Dua, bagaimana cara buat konten marketing. Yang ketiga, alat bantu konten marketing. Jadi 3 hal hari ini akan kita pelajari di copywriting dan konten marketing gitu. Nah, kunci utama dari copywriting dan konten marketing itu adalah kalau nonton SpongeBob ya, itu dia kasih gini tangannya, dia bilang imajinasi. Nah, sama sih. Jadi kalau kalian juga masuk di pemasaran digital, ketika kalian menuliskan sebuah konten, menggunakan sebuah konten, itu lebih ke arah bagaimana kalian berimajinasi. Jadi kalian berimajinasi, bagaimana kalian mengatur, kalian punya model penulisan dan diimplementasikan di pemasaran digital. Nah, kita masuk ke yang pertama, bagaimana mengenai pengenalan konten marketing dan copywriting. Untuk konten marketing secara garis besar itu adalah bagaimana teknik kita di dalam strategi pemasaran digital ya. Baik itu kalian merencanakan, membuat, distribusikan konten, ini sampai menarik audiens itu dia tepat sasaran. Gitu. Jadi konten marketing ini membantu kita juga untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi kalau ada punya bisnis orang yang sering ngebuat konten marketing, nah itu goalsnya sebenarnya agar bisa orang tahu dia punya brand. Nah, yang perlu diingat gitu, yang perlu diingat tujuannya konten marketing itu adalah bagaimana kita supaya bagaimana cara kita supaya merek kita itu bisa diketahui orang lain. Jadi ingat, dia fokus ke brand awareness. Jadi kepedulian terhadap brand, ngebangun sebuah brand. Nah, disinilah pentingnya si konten marketing. Jadi dia fokus bagaimana membangun hubungan dengan customer sini, kemudian juga supaya customer ini dia tahu mereknya. Jadi customer juga tahu mereknya kita. Karena orang kan nggak langsung tahu merek, dia tahunya cuma hanya dari kata umum. Contoh, misalkan kalau saya bercerita apa namanya coklat gitu ya. Orang baru mungkin kenal Delphi, kemudian ada coklat Toblerone dan lain-lain. Itu semua contoh untuk coklat. Tapi yang mesti diingat adalah orang nggak tahu langsung brandnya, orang hanya ingat kata coklat dulu. Nah, untuk jenisnya kayak gimana untuk konten marketing? Seperti yang terlihat di layar kalian masing-masing, ada beberapa contoh untuk konten marketing. Yang pertama, dia berupa foto. Jadi slide biasanya ada di Instagram yang orang tahu kayak bentuknya adalah kolase itu. Sama juga kayak di sini kita bisa pakai kayak macam foto di sosial media. Gitu. Jadi kita bisa taruh entah di Facebook, Twitter, Instagram. Nah, jadi tujuannya buat si konsumen ini tahu ragam produknya kita itu seperti apa, dia tahu bentukan dari produknya kita ataukah jasa yang kita berikan itu semua digambarkan dalam bentuk foto. Yang kedua, jenis konten marketing itu ada juga berupa artikel gitu. Jadi kalau kalian punya artikel ataupun blog, itu juga sebenarnya udah masuk di konten marketing kalau kalian tujuannya memasarkan atau membangun brand awareness ke dalam keingatannya si konsumen kalian. Jadi contohnya adalah artikel di blog. Nah, yang lain juga bisa berupa infografis. Gitu. Jadi infografis ini kita bangun semacam kayak satu model gambaran kepada konsumen edukasi gitu ya. Jadi perkembangan mengenai produk, perkembangan alur tentang sisi produknya kita,
statusnya dari tahun ke tahun gitu ya. Itu kita bisa gambarkan dalam bentuk infografis gitu. Kemudian ada dalam bentuk video YouTube. Nah, ini juga yang lagi hype juga ya. Di video di YouTube kita bisa ngatur tidak hanya berupa gambar, berupa teks, kemudian infografis, artikel ataupun foto. Kita bisa naruh juga konten marketing kita itu dalam video. Nah, disarankan bisa menggunakan video yang dalam YouTube. Kenapa? Karena aksesibilitas dan penyampaian pesan melalui video ini lebih cepat diserap, ya, lebih cepat diserap dibandingkan kalau kita menggunakan media yang biasa. Gitu. Video ini dia menyampaikan pesan ada dua model. Pertama, dia menyampaikan dalam bentuk visual, dan yang kedua dia menyampaikan dalam bentuk audio. Jadi ada dua model yang akan disampaikan dalam video YouTube, ada bentuk visual dan juga bentuk audio. Nah, terus apa manfaatnya untuk konten marketing? Nah, kalau konten marketing kita punya produk ditaruh dan kita masukkan agar orang tahu gitu ya. Pertama, kita bisa kasih lihat kelebihan produknya kita dibandingkan toko sebelah gitu. Jadi kita bisa memperlihatkan kelebihan produknya kita bisa kasih tahu kelebihan produknya kita. Yang kedua, bangun hubungan dengan audiensnya kita, kemudian kita bisa tingkatkan brand awareness. Jadi kesadaran ataukah pengakuan terhadap merek. Jadi bisa memberitahu kepada konsumen terkait dengan brandnya kita. Ibaratnya kalau kalian belanja ke ke toko gitu ya, ke toko, kalian mau beli air minum, biasanya kan nyebutnya aqua gelas gitu. Padahal yang dikasih itu bukan aqua gelas, malah dikasihnya kayak JS ataukah yang lain. Tapi kita tetap ambil barang tersebut. Nah, yang pertama kali diingat kan Aqua ya. Jadi Aqua itu brandnya udah tertanam sebenarnya di kepala. Jadi kayak ibaratnya meningkatkan kesadaran dan pengakuan merek, itu salah satu kelebihan dari konten marketing. Yang keempat adalah loyalitas. Nah, kalau konsumen itu tahu dan ingat brandnya kita, gitu ya, gampang dihafal juga. Nah, yang keempat itu manfaat ketika konten marketing berjalan, orang akan loyal gitu. Kenapa? Karena mereka akan selalu mengingat fokus gitu, fokus mengingat di satu hal brandnya kita yang masuk. Nah, yang kelima, kita bisa tahu posisi posisi brandnya kita ketika ada saingan tertentu. Dan yang keenam, kita bisa mempercepat juga si pembeli atau audiens untuk melakukan proses pembelian. Ya, jadi ini manfaat atau kelebihan dari konten marketing. Nah, itu untuk konten marketing. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan copywriting. Nah, kalau copywriting ini fokus konten gitu ya, sama, namun ya tujuannya itu beriklan atau promosi. Tujuan utamanya satu. Ini yang saya garis merah ya, kalian bisa lihat. Tujuannya adalah kalian mau menjual atau mempromosikan merek. Jadi fokusnya, kalau tadi konten marketing meningkatkan kesadaran gitu ya, atau memperkenalkan kita punya brand ke orang lain atau pembeli. Kalau copywriting, fokusnya dia adalah bagaimana supaya orang membeli. Jadi fokusnya bagaimana supaya produk kita itu langsung ada yang beli. Jadi fokusnya ke sana ya. Jadi menjual atau mempromosikan merek usaha. Nah, bisa dilihat contoh simpel yang paling gampang dilihat sih sebenarnya. Kalian bisa lihat layar kalian. Ada contoh yang di sebelah kiri dan contoh yang di sebelah kanan. Nah, konten marketing yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat dia kasih tujuan utama untuk menjual produk. Jadi konten marketing ini yang contohnya Nike gitu ya, Nike, Zoom, kemudian HyperX. Ini adalah konten marketing. Dia kasih lihat kelebihannya sepatu Nike gitu ya. Dia akan kasih lihat kelebihan sepatu Nike, bahannya dari mana, warnanya, kemudian ketahanan produknya. Nah, ini adalah konten marketing. Jadi konten marketing fokusnya adalah memperkenalkan brand, dan fokusnya adalah bagaimana dia memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan kelebihan produknya gitu ya. Jadi dia ibaratnya adalah ngebangun brand awareness. Jadi ngebangun brand awareness, kepedulian brand. Sedangkan kalian bisa lihat contoh di sebelah kanan,
copywriting ya, tujuannya adalah menjual langsung orang di target untuk membeli. Kalian bisa lihat biasanya kalau konten copywriting dia akan ada contoh untuk beli sekarang, gitu ya. Contoh misalkan beli 2 gratis 1 gitu ya. Beli hari ini. Jadi ada kalimat-kalimat yang langsung call to action, yang langsung mengajak orang untuk mengambil aksi. Nah, ini yang kita sebut dengan copywriting. Tahu ya bedanya ya. Jadi konten marketing ngebangun brand, memperkenalkan produk. Copywriting langsung fokusnya orang membeli. Nah, biasanya diarahkan dalam bentuk kalimat pesan sekarang, beli sekarang, gitu ya, hubungi lebih lanjut. Itu semua ada kalimat call to action, gitu ya. Ada kalimat yang mengantarkan si pembeli atau user ini untuk melakukan aksi gitu, secara langsung. Kurang lebih seperti itu untuk pembelaan dari konten marketing dan copywriting. Nah, kita coba lihat apa kelebihannya copywriting. Kalau copywriting dia fokus bagaimana menarik audiens itu atau membaca, mengklik gitu ya iklannya kita, atau langsung mengarahkan ke proses pembelian ataupun bertanya. Yang kedua, kita bisa menonjolkan sisi produk atau jasa dibandingin dengan kompetitor yang lain. Kemudian yang ketiga, dia langsung memberikan manfaat terhadap hasil transaksi penjualan. Kenapa? Karena dia udah punya ranah untuk mengarahkan si user itu langsung melakukan pembelian. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat konten marketing? Untuk konten marketing, yang pertama ada sekalian harus lakukan adalah merencanakan kontennya. Jadi punya perencanaan dulu. Gitu ya. Nah, bagaimana cara merencanakan konten? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalian harus memahami audiens. Gitu. Jadi memahami audiens ada 4 cara, gitu ya. 4 cara. Pertama adalah kalau kita mau tahu atau memahami audiens, siapa pembelinya, misalkan di dalam pemasaran digital, kalian harus tahu produk atau jasa yang kalian tawarkan. Jadi lebih detail tahu ibaratnya produk knowledge-nya itu sampai dulu sebelum kita mau memasarkan. Jangan sampai kita nggak tahu produk knowledge-nya baru kita mau menjual. Itu kan satu hal yang salah. Jadi nggak sesuai gitu. Nah, yang kedua kita bisa segmentasi targetnya. Gitu. Segmentasi targetnya bisa dari geografinya, demografinya, psikografinya, behavioristiknya. Jadi ada 4 hal kalian bisa segmentasikan. Apa maksudnya? Contoh, kalau saya jualan coklat, saya bisa segmentasikan berdasarkan umurnya, gitu ya. Demografiknya. Jadi yang makan coklat mungkin 15 sampai 45 tahun, gitu ya. Nah ini kalian mesti tahu ketika masuk di pemasaran digital dan menggunakan konten marketing ataupun copywriting, kalian mesti paham produknya. Yang kedua, tahu segmentasi yang akan membeli produknya. Yang ketiga, tahu tahu dan buat gitu model penelitian riset gitu, kecil saja. Jadi kalian ngeriset hal yang berbau kuantitatif sama kualitatif. Memastikan profilnya itu didukung gitu dengan beberapa angka-angka. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil suatu model keputusan, gitu ya, ada data penunjang sebelum kita membuat kontennya. Jadi kita bisa lihat, oh ini konten yang paling sering dilihat sama orang, gitu. Ini yang paling sering diklik. Oke, selanjutnya saya akan buat konten tersebut itu lebih banyak. Nah, jadi ada beberapa sampel model data yang sebelumnya udah punya datanya. Nah, setelah kita tahu usernya kita itu siapa saja, selanjutnya adalah kalian pilih audiens kalian yang kalian mau target ketika mau masuk di copywriting dan konten marketing. Nah, untuk memahami audiens, kalian bisa memahami gitu ya, baik itu dari perspektifnya, sehingga kita bisa tahu gitu ya, siapa kontennya kita yang mau ditargetkan untuk menerima pesan ataupun informasi konten kita, agar kita bisa ngebuat juga mengembangkan produk dan jasanya kita gitu ya. Nah, contoh yang paling sederhana adalah kalian bisa nulisin karakteristik pelanggan. Karakteristik bisa ditulis kayak seperti ini contohnya. Jadi kita bisa nulis jenis kelaminnya, siapa, umurnya berapa sampai berapa,
pekerjaannya apa, gaya bahasanya yang dia pakai apa, konten favoritnya, brandnya, media sosialnya, baru kita bisa memutuskan konten yang cocok untuk dia. Oh, ternyata pakai konten video sama infografis. Jadi sebelum mengeluarkan ini, sebelum mengeluarkan hal ini, kita harus punya data ini dulu. Harus punya data ini dulu. Nah, misalkan tadi ya, jenis kelaminnya saya misalkan jualan kue kering, saya jualan makanan lah ya. Terus jenis kelamin saya akan cari tahu karakteristik pelanggan saya. Oh, ternyata jenis kelaminnya ada perempuan, umurnya 30-40 tahun, dia pekerja di ibu rumah tangga. Dari bahasa yang dipakai itu lebih dewasa, gitu ya. Karena umurnya juga 30-40 tahun. Ternyata dari situ ibu rumah tangga ini paling suka ngelihat resep kue makanan gitu. Kemudian brand favoritnya ternyata Kartika Sari dan Brownies Amanda. Dan media sosialnya yang dia pakai untuk ngelihat informasi, dia pakai YouTube, Instagram, and Facebook. Dari sini saya bisa berpikir bahwa konten yang bisa saya bikin adalah konten yang berupa video. Ya, karena dia sering ngeliat YouTube, dan kalau saya bikin video, naruhnya di YouTube, itu bisa naruh juga video di Instagram dan Facebook. Dan saya bisa ambil keputusan kue kering karena ternyata dari konten dia sering buka nyari informasi kue kering. Jadi saya akan bikin infografis berupa kue kering. Nah, itu modelnya. Yang kedua adalah kalender konten. Nah, ini kemarin saya sudah bagikan sama kalian ya. Jadi kemarin kan sudah saya share terkait dengan editorial plan. Nah, itu penting untuk kalian merumuskan kira-kira jadwal posting hari Senin apa, Selasa apa. Nah, di copywriting dan content marketing itu pun juga membantu kalau kalian udah punya editorial plan atau istilahnya kalender konten. Jadi kalender konten ini salah satu sumber yang bisa kita pakai untuk merencanakan aktivitas konten dan marketingnya kita. Jadi kelebihannya apa? Pertama, kita bisa rencanakan kontennya. Dua, kita bisa atur jarak atau publish. Yang ketiga, kita bisa tentukan kontennya dipublish sesuai dengan tanggal. Implementasinya kayak gimana? Kalau kemarin kalian udah buat konten ya Senin sampai dengan hari Minggu misalkan selama 1 bulan. Di situ kalian bisa cek kembali tanggal yang berkait misalkan. Oh, ternyata udah mau puasa. Nah, oke. Tanggal misalkan tanggal 13. Oke, kita set bikin konten yang terkait dengan bulan puasa. Oh, ternyata tanggal 17 Agustus itu orang merdeka, gitu, kemerdekaan Indonesia. Oke, bikin konten yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita udah tahu tanggalnya kapan dan seterusnya sehingga konten kita itu bisa menyesuaikan dengan hari-hari ataupun tanggal penting. Nah, untuk tools sebenarnya selain Excel kemarin yang kalian pakai, kalian bisa pakai juga online. Gitu. Online itu ada Google Spreadsheet. Gitu. Jadi ada Google Spreadsheet itu bisa kalian gunakan. Yang kedua kalian bisa buat sesuaikan dengan kalender tema umum. Jadi kalender tema umum ada bulannya juga sampai dengan tanggal, hari dan seterusnya ini bisa disesuaikan. Ini untuk kalender konten. Nah, manfaat yang lain kalian juga intinya bisa sesuaikan dengan tema khusus, ya, tema khusus sesuai dengan industri usahanya. Yang keempat, kalian bisa rencanakan dan jadwalkan juga sampai kontennya ini bisa terbit. Jadi manfaatnya bisa lebih tertata rapi lah di sisi konten yang pada saat kalian mau ngedeploy sebuah konten di sosial media. Jadi lebih clear. Nah, saya selalu ingat kalau di hukum copywriting dan content marketing, kalian mesti ingat ada hukum namanya golden cycle. Golden cycle ini kayak gimana? Sebelum kita ngebuat konten, kita mesti tahu usaha atau produk yang kita mau tawarkan ke audiens dengan cara memahami maksud dan tujuannya dari bisnisnya. Ini misalkan kalian nanti selesai dari kampus, misalkan ke hire dalam satu perusahaan, diterima ya dalam satu perusahaan, kalian diminta untuk kelola kelola sosial medianya, sosmednya. Mesti kalian pahami dulu goals gitu ya, maksud dan tujuan bisnisnya itu apa, agar pada saat user nanti bertanya itu kalian bisa menjawab. Gitu. Di
Dia hanya berputar sekitar 3 hal ini. Jadi ada why, how, dan what. Gitu. Why-nya itu kita menjelaskan gitu, mengapa usahanya kita itu ada. Jadi tujuan dan alasan kenapa usahanya itu ada. Kemudian ada how, apa yang bagaimana perbedaan kita gitu dengan kompetitor, atau ibaratnya pembedaannya jualannya kita dengan toko sebelah sehingga orang mau memilih kita gitu. Kelebihannya dari produknya kita. Yang terakhir adalah what-nya. Jadi produk atau jasa apa yang kita mau jual atau tawarkan ke target marketnya. Sekali lagi ada hukum Gordon Circle yang mesti dipahami ketika masuk ke sosial media. Jadi mesti ngejawab why-nya, how-nya, dan what-nya. Ini sudah ya masuk di hukum Gordon Circle, kalendernya, membuatnya. Nah, bagaimana untuk membuat kontennya? Kalian bisa manfaatin konten yang sesuai dengan tren. Gitu. Jadi sesuai dengan tren. Kalian bisa cari tahu tren topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi kalian bisa dapat, misalkan, oh ini lagi tren orang ngebahas uh, ngebahas terkait tuming abu misalkan, atau misalkan terkait dengan ada satu berita lah ya, satu model berita. Nah, kalian bisa angkat berita itu menjadi sebuah konten. Jadi mengikuti viral ya. Atau contoh yang kayak kemarin yang lagi viral itu adalah yang catur ya, terusnya nggak salah lupa namanya. Pak Dadang ya, itu Pak Dadang dengan Mbak Irene yang lagi trending terkait dengan lomba catur atau pertandingan catur. Nah itu bisa juga kalian angkat jadi konten untuk jualan. Jadi dia akan ikut ke dalam flow lagi viralnya sebuah informasi. Itu bisa membantu juga. Nah, yang kedua mesti diingat kalau kalian buat konten adalah definisikan audiensnya gitu. Kalau kita sudah tahu geografisnya, pekerjaannya, nah ingat posisikan diri kita selalu sebagai seorang audiens. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai seorang pembeli. Kira-kira gitu ya, kalau saya membeli produk ataukah mencari sebuah informasi, cocoknya itu saya ditawari dengan informasi apa. Gitu. Jadi posisikan dirinya kita itu sebagai audiens agar kita bisa pahami motivasi si pelanggan dan kenapa dia mau membeli produk yang kita jual. Nah, yang ketiga kalian bisa manfaatkan dengan repurpose konten. Jadi kalau sebelumnya kan udah ngebuat ya, ada editorial 10 yang kemarin yang saya share. Kalian kan udah ngebuat tuh mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, Senin sampai Minggu. Kemudian selama 1 bulan. Nah, konten itu bisa kalian gunakan kembali. Jadi yang kemarin yang di tanggal 1 misalkan bisa kalian gunakan lagi di tanggal 1 bulan selanjutnya. Tanggal 2 yang kemarin bisa digunakan di tanggal 2 bulan selanjutnya. Apa manfaat repurpose? Yang pertama, kalian nggak perlu ngeluarin banyak waktu lagi untuk membuat konten. Yang bisa kalian atur adalah kualitas di sisi konten yang lain ataukah pekerjaan yang lain. Kenapa? Kita bisa hemat banyak waktu. Jadi karena kita bisa menggunakan konten kita yang sebelumnya udah ada. Kemudian kita bisa atur kembali konten kita, bagaimana mengemasnya itu lebih berbeda dan lebih menarik. Dan yang pertama, mesti diingat repurpose itu tujuannya bagaimana kalian ngebuat konten yang sudah dibuat sebelumnya, namun kita ubah jadi sesuatu yang lebih menarik agar orang lebih tertarik pada saat dia mau mengunjungi atau membeli sebuah produk. Jadi repurpose itu intinya adalah kalian menggunakan konten yang sebelumnya udah di-post, konten yang sebelumnya udah di-post, kemudian dipakai lagi. Kemudian dipakai lagi. Nah, jangan lupa promosikan dan distribusikan konten. Kalau distribusi sudah jelas ya. Jadi media ada banyak. Kalian mau pakai sosmed kah, mau pakai website kah, blog kah, Instagram kah, mau pakai Instastory kah, dan lain-lain. Itu semua masuk di channel distribusi konten. Jadi jangan lupa kalau kalian nanti jadi seorang social media admin, masih tahu ketika kalian udah bikin konten, jangan lupa distribusinya ya, yang mesti jangkau orang banyak, baik pakai sosmed, website, bahkan sampai dengan beberapa channel promosi lainnya. Nah, jangan lupa kalau sudah bikin konten,
tambahkan elemen copywriting dan ada CTA-nya atau call to action-nya. Nah, semuanya sangat banyak. Kalau kalian lihat bahkan kayak Tokopedia kayak gini ya, ini pun Tokopedia dia udah mengimplementasikan copywriting. Bisa dilihat di layar kalian. Ini ada tombol cek sekarang. Tombol cek sekarang ini dia ngebuat bagaimana supaya si orang membeli gitu ya. Orang langsung membeli. Kayak contoh kayak ini ada kalimat April gratis ongkir, cek sekarang. Nah, itu orang diarahkan untuk langsung ngecek barang-barang apa yang gratis ongkir. Gitu. Nah, bisa juga kalian buat konten ya. Contoh kalau kita ambil sampel dalam industri makanan ataupun minuman, biasanya orang akan mengunggah foto makanan yang menarik ke sosmed. Kemudian distribusi kontennya itu dia buat rutin. Ingat frekuensi itu penting gitu. Jadi jangan sampai kita ngeposting misalkan Senin sampai dengan Minggu, kemudian bolong-bolong gitu. Apa maksudnya bolong-bolong? Misalkan hari ini kita ngeposting, besok tidak, besoknya lagi enggak, baru besoknya ngeposting, besoknya lagi tidak, minggu depan tidak ngeposting sama sekali, minggu depannya lagi baru ngeposting, itu sangat-sangat jelek. Gitu. Jadi frekuensinya. Ingat selalu bahwa pelanggan itu menunggu informasi dari apa yang kita mau kasih. Gitu. Jadi ingat selalu pelanggan itu menunggu informasi yang akan kita kasih. Jadi konten itu semaksimal mungkin jangan pernah bolong. Jangan pernah bolong. Nah, bisa juga kalian buat dalam bentuk satu deskripsi. Ini contohnya warung abnormal. Ini kayaknya kalian tahu gitu, warung abnormal. Nah, di sini ada deskripsi makanannya, dia akan nulis gitu ya. Kemudian ada call to action-nya di sini. Nah, kemudian dia akan mainkan di sisi foto atau gambar yang di sini. Ini bisa dilihat ya. Ini contoh copywriting yang menarik. Dia punya gambar, ada tombol untuk call to action, dan terakhir ada deskripsi. Ini juga contoh yang kemarin waktu lebaran nih. Bisanya kayak anak-anak yang bikin karena apa namanya si desainernya itu libur. Nah, konten marketing itu juga bisa kalian tambahkan ya beberapa elemen kayak macam elemen humor dan lain-lain. Dan konten marketing bisa kalian sesuaikan juga. Gitu. Jadi apakah sesuai dengan apa namanya hari besar ataukah event-event yang lagi berjalan. Atau siapa yang enggak ingat ini? Ini contoh yang luar biasa elemen humor konten marketing untuk fashion. Yang Ramayana ya, yang ibu-ibunya lagi joget-joget sambil main gitar. Ini juga konten marketing yang cukup sangat viral dan orang ingat terus. Dan brand yang mau masuk itu adalah apa namanya si Ramayana jualannya baju-baju untuk lebaran. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Aman, Kak. Aman ya, saya lanjut lagi. Nah, contoh untuk tadi untuk fashion ya, contoh fashion, makanan. Nah, bagaimana apa namanya? Bagaimana modelnya untuk kalau dia selain makanan dengan fashion? Misalnya dia bisa modelnya jasa. Nah, kalau jasa biasanya sama perlakuannya. Kita main di deskripsi, sama ada gambar yang menarik orang dari sisi jasanya kita. Dan ada call to action. Biasanya contoh ya, kalau kalian buat startup kemarin waktu digital entrepreneur, misalkan bikin startupnya sablon gitu ya, sablon online. Nah, sablon online itu kalian bisa taruh di sini gambarnya orang lagi melayani atau sablon gitu ya. Kemudian ada kalimat teks apa namanya copywriting-nya menarik dan ada call to action. Ini contoh model industri. Jadi ada gambar yang mewakili dari apa namanya jasa atau produk yang kita tawarkan sampai dengan deskripsinya gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengelola kontennya? Bagaimana untuk mengelola kontennya? Pertama, apa namanya? Kita buat tema dan tulis temanya. Jadi kita buat tema dan tulis temanya. Kemudian jangan lupa bikin berita umumnya. Yang ketiga, bikin datanya jadi transparan. Sharing dengan tim. Kalau kemarin bikin tim digital entrepreneur, kalian bisa set gitu bagi. Saya biasanya manfaatkan kalender.google.com. Itu paling seru. Kalian bisa belajar, ingat itu kalender.google.com. Itu bisa dipakai untuk manajemen tim
menaruh beberapa informasi konten, informasi konten di dalamnya, dan bisa ngatur kontennya kayak gimana, itu bareng-bareng dikerjain dengan tim. Dan tentukan memang Ki, misalkan seberapa sering kita mau publish ke konten ini ke audiens. Maksudnya gimana? Ini, kalau saya ngeposting, saya kan selalu mikirin seminggu itu saya sanggupnya ngeposting berapa kali dan di hari apa aja. Itu mesti diingat. Kalau misalkan seminggu itu sehari 1 kali, berarti total dalam seminggu itu ada 7 kali. Kalau seminggu kita cuma bisa 4 kali, ya 4 kali. Dan harus konsisten gitu ya. Konsisten. Maksudnya gimana? Kita ngeposting misalkan jadwal Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Minggu depan sama, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Minggu depan lagi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi kita mesti tentukan frekuensinya dan hari-hari apa. Itu poin nomor 4. Gitu ya. Jadi mesti tertata rapih kita punya model. Setelah kalian ngepost, kalian mesti baca efektivitas kontennya. Yang mana konten yang menarik banyak orang untuk berkomentar, likes, kemudian dia kunjungin situs atau webnya kita. Kedua, di titik mana kontennya kita perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ya, jadi perlu dianalisis setelah kalian nge-publish. Tidak hanya langsung dipublish udah kelar kerjaan kita, enggak seperti itu ya. Jadi perlu dibaca lagi datanya. Yang ketiga, kalian pantau interaksi dengan pelanggannya. Kalian tahu aktif dan responsif, ini mesti diingat karena kalau kalian masuk di sosmed itu akan kelihatan. Biasanya si admin ini membalas dalam 2 jam. Biasanya admin ini membalas dalam waktu 1 tahun. Itu kebaca. Jadi kalau kita agak telat juga responsif membalas membalas konsumen kita punya chat, rekam jejaknya itu akan jelek. Jadi biasanya orang kalau yang kerja sebagai social media admin, dia udah pasang notifikasi memang di dalam smartphone-nya. Jadi kalau ada orang yang memesan dan HP itu muncul, dia langsung balas. Yang perlu diingat juga kalau kita berinteraksi dengan pelanggan adalah kita mau bangun keterikatan dengan merek. Gitu. Jadi orang ini dengan mereknya kita. Nah, tools yang bisa dipakai ada namanya Google Trends. Jadi Google Trends ini membantu kita untuk ngelihat produk yang mana paling banyak dicari sama orang, sama kita bisa atur kata kuncinya. Gitu ya. Google Trends ini membantu validasi ide bisnis. Kita bisa lihat spesifik wilayah mana yang lagi nyari produknya. Kita bisa taruh juga tren musiman. Yang lain kita bisa analisis target marketnya, tahu kata kunci. Nah, kata kunci ini yang bisa kita pakai untuk untuk bikin kontennya. Gitu ya. Dan yang kalian bisa dapat dengan mengakses di trends.google.com. Nanti saya akan ajarkan juga mengenai SEO ya, jadi Search Engine Optimization untuk pemasaran digital. Itu akan ada di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Nah, bagaimana itu Google Trends? Saya coba praktekkan ya, biar kalian lihat. Jadi sangat simpel sebenarnya. Kalian tinggal mengakses trends.google.com. Jadi tinggal buka trends.google.com. Ini ya. Di sini trends.google.com. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ini ya. Nah, misalkan saya lagi jualan misalkan hijab. Tahu hijab ya, hijab kerudung ya, kerudung untuk muslim. Nah, saya akan nulis di sini hijab. 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 Saya akan nyari enter. Nah, wilayahnya saya akan perkecil. Saya mau nyarinya di Indonesia. Indonesia. Nah, kita bisa lihat, saya nyari di Indonesia dan akan kelihatan untuk datanya. Indonesia. Ini Indonesia. Nah, dan akan kelihatan. Ini bisa kelihatan ya. Nah, kalian bisa lihat yang paling banyak nyari hijab, gitu, yang paling banyak nyari hijab itu ada di Jawa Tengah. Nah, jadi kalau saya berbisnis, gitu ya, berbisnis dan bikin konten, saya akan naruh dia di Jawa Tengah. Paling banyak di yang beli itu di Jawa Tengah. Baru East Java, Lampung, dan seterusnya. Terus kata kunci yang paling banyak dicari apa? Ini contohnya. Paling banyak dicari itu adalah hijab pasmina, masker scuba,
pengait masker hijab, ini akan saya bikin konten gitu ya. Jadi ini akan saya bikin konten. Lebih detail lagi, saya mau lihat misalkan di Jawa Tengah. Ini tinggal diklik saja. Kita bisa lihat dia. Ternyata paling banyak di Jawa Tengah itu daerah yang paling banyak nyari itu di Demak, baru Kaliwungu, Kendal, Boyolali, dan Pemalang. Nah, paling banyak nyari itu adalah konektor hijab. Jadi ini bisa dibikin konten ya. Kita bahas mengenai konektor hijab. Dan kalau kita mau breakdown lagi datanya, kita bisa lihat seberapa sering itu dicari dalam satu hari dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini contoh pemanfaatan Google Trends. Jadi kalian bisa akses dengan membuka trends.google.com. Ya, jadi itu Google Trends. Saya lanjut lagi. Nah, tools yang lain untuk membuat konten sangat gampang. Kalian bisa manfaatin Canva. Nah, ini juga udah pernah nih saya share atau belum ya. Kalian bisa kunjungin di canva.com. Ini sangat membantu dan kita bisa bikin logo, bikin konten dan lain itu dengan sangat-sangat mudah di menggunakan Canva. Sampai di sini ada pertanyaan Adik-adik terkait Google Trends, pemanfaatan Canva. Kemudian mesti diingat juga perbedaan dari copywriting dan content marketing. Ingat ya, kata kunci atau kesimpulannya adalah content marketing itu tujuannya memperkenalkan kita punya produk, brand awareness. Copywriting tujuannya adalah langsung mengarahkan orang untuk membeli atau tujuannya meningkatkan penjualan. Itu perbedaannya intinya antara copywriting dan content marketing. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Anyone? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ini hadiahnya kalian. Jadi hadiahnya saya minta kalian ngebuat copywriting dan content marketing. Silakan buat ya, desain ya. Contoh desain copywriting dan content marketing. Tapi spesifik gitu ya, spesifik ke penerimaan mahasiswa baru. Jadi terserah kalian kontennya gimana, copywritingnya apa gitu. Mungkin kalian bisa memperkenalkan kampus itu untuk konten marketingnya, copywritingnya mungkin kalian bisa ambil arahkan orang untuk langsung membeli. Contoh misalkan diskon bla 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 berapa persen untuk penerimaan di gelombang satu. Nah, itu contoh masuk di copywriting sebenarnya. Nah, intinya saya minta kalian silakan mendesain untuk copywriting dan content marketing. Kemudian kalian upload ke dalam Google Drive dan linknya kalian kumpulkan dalam Classroom. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mengenai hadiahnya? Kapan terakhir dikumpul, Kak? 1 minggu dari sekarang. Jadi paling lambat kan, kalau kemarin kan 1 minggu. Hari apa ya? Kemarin kita hari Rabu ya. Jadi ya paling lambat hari Selasa kalau yang hari Rabu dikerja. Kalau yang hari ini paling lambat di hari Kamis. Kayak gitu. Kamis ya, Kak. Kamis. Oke. Nah, kemudian minggu depan kita kuis ya. Jadi kita kuis untuk digital marketing. Ada pertanyaan? Ada? Materinya silakan dipelajari yang dari pertama sampai sekarang. Tidak ada sih saya. Oke, kalau sudah nggak ada, saya cukupkan saja. Kalau begitu adik-adik, silakan dibaca dengan baik dan dikerjakan untuk hadiahnya biar lebih memahami, gitu, memahami copywriting dan content marketing. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jaga kesehatan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.